Selamat malam semuanya. Eh, saya perwakilan dari kelompok 5 dan anggota saya ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Analisis Kebijakan Pengupahan dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pekerja dalam Industri Manufaktur. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan anggota saya. Saya Rian Givananda dan ada rekan saya Afiza, Nurul Aini, Kifni Sabella, dan Yuni Safrida. Oke, yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama ada pendahuluan, di mana industri manufaktur memiliki peran strategis dalam perekonomian di Indonesia dengan menyerap banyak tenaga kerja dan berkontribusi besar terhadap PDB. Meskipun tumbuh pesat, isu kesejahteraan pekerja masih sering diabaikan. Salah satunya akibat kebijakan pengupahan yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja berupaya memperbaiki regulasi ketenagakerjaan, termasuk sistem pengupahan. Namun, kebijakan ini muncul kontroversi karena dinilai menguntungkan pengusaha dan dapat melemahkan perlindungan pekerja, terutama terkait upah layak. Nah, penelitian ini menyoroti sistem upah minimum sebagai bagian dari kebijakan pengupahan di Indonesia yang awalnya pengupahan itu diatur melalui UU Nomor 13 Tahun 2003. Nah, sistem ini dirancang untuk memastikan pekerja memperoleh penghasilan yang layak berdasarkan kebutuhan hidup layak atau KHL, inflasi, dan produktivitas. Namun, implementasi seringkali menghadapi hambatan, terutama di industri dengan biaya produksi yang sensitif. Nah, reformasi melalui UU Cipta Kerja membawa perubahan signifikan terhadap sistem ini yang mempengaruhi kestabilan penghasilan pekerja. Baik, selanjutnya. Nah, di sini juga ada salah satu fokus utama adalah fleksibilitas dalam kontrak dan sistem pembayaran, seperti upah per jam atau proyek, yang dapat mengurangi kepastian penghasilan dan berdampak negatif pada perencanaan keuangan serta kualitas hidup pekerja. Nah, kondisi ini menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap dampak kebijakan pengupahan terhadap kesejahteraan tenaga kerja sektor manufaktur. Nah, upah yang tidak mencukupi kebutuhan dasar terbukti menurunkan taraf hidup, produktivitas, dan menimbulkan tekanan psikologis bagi seorang karyawan. Nah, dengan melihat tantangan ini dan perubahan yang ada, penelitian ini mengkaji secara kritis hubungan antara kebijakan pengupahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan kesejahteraan pekerja. Di tengah dorongan efisiensi dan peningkatan investasi, keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan sosial pekerja menjadi sangat penting. Nah, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika kebijakan pengupahan di Indonesia. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya tinjauan pustaka. Yang pertama ada kebijakan pengupahan. Kebijakan pengupahan merupakan elemen penting dalam manajemen sumber daya manusia karena berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan pekerja, produktivitas, stabilitas organisasi, serta hubungan antara karyawan dan pihak manajemen. Menurut Khadijah dan Salomo, kebijakan upah juga digunakan oleh pemerintah yang berorientasi pada pembangunan sebagai instrumen pengendalian tenaga kerja demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah tidak bersikap netral, melainkan memiliki kendali penuh atas proses kebijakan pengupahan. Produktivitas dan Selain itu, kebijakan pengupahan dapat dimanfaatkan secara strategis untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Penelitian oleh Nurhayati dan Fauzan menunjukkan bahwa sistem pengupahan yang dikelola dengan baik berdampak positif terhadap kesejahteraan pekerja. Efektivitas kebijakan ini dapat tercermin melalui peningkatan motivasi, loyalitas, disiplin, dan komitmen karyawan terhadap organisasi. Selanjutnya, kesejahteraan pekerja.
Sistem pengupahan yang adil sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan pekerja karena upah merupakan komponen utama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kesejahteraan karyawan mencakup pemenuhan kebutuhan fisik dan mental oleh perusahaan guna menjaga semangat kerja dan performa yang positif. Kesejahteraan tenaga kerja dapat diwujudkan melalui penyediaan lapangan kerja, jaminan keselamatan, perlindungan selama bekerja, serta peluang pelatihan untuk meningkatkan kemampuan kerja. Selain itu, kesejahteraan juga berpengaruh terhadap sektor informal dan pasar tenaga kerja, serta dapat dinilai dari berbagai aspek seperti pendapatan, pengeluaran rumah tangga, kondisi tempat tinggal, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup secara umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk mengkaji sistem pengupahan serta dampaknya terhadap kesejahteraan tenaga kerja di sektor manufaktur. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengevaluasi berbagai referensi yang telah tersedia tanpa perlu melakukan pengumpulan data primer, serta memberikan pemahaman mendalam mengenai kebijakan upah dan implikasinya terhadap kesejahteraan pekerja sebagaimana dibahas dalam literatur sebelumnya. Data dalam penelitian ini diperoleh dari artikel-artikel jurnal yang relevan dengan topik. Studi literatur atau riset kepustakaan memanfaatkan sumber referensi tertulis sebagai bahan utama dalam memperoleh data tanpa melakukan observasi lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui seleksi artikel dari berbagai sumber yang kemudian dianalisis secara kritis. Pendekatan ini memberi ruang bagi peneliti untuk memahami hubungan antar konsep serta mengintegrasikan berbagai sudut pandang dan teori yang ada, sehingga dapat membangun pemahaman baru mengenai pengaruh kebijakan pengupahan terhadap kesejahteraan pekerja. Selanjutnya ada analisis dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan upah minimum dan fleksibilitas kontrak kerja menjadi bagian penting dalam kebijakan ketenagakerjaan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, banyak perusahaan manufaktur mulai menerapkan sistem kerja fleksibel seperti kontrak jangka pendek, paruh waktu, dan upah berbasis atau proyek. Meskipun dianggap dapat meningkatkan efisiensi industri, fleksibilitas ini justru menimbulkan ketidakpastian pendapatan bagi pekerja yang berdampak pada rasa aman dan stabilitas kerja. Rahmi menyatakan tingkat upah sangat mempengaruhi produktivitas upah yang layak dapat menunjang kesehatan dan gizi pekerja, yang kemudian berdampak positif pada kinerja mereka. Sebaliknya, upah yang tidak mencukupi kebutuhan yang layak menurunkan semangat kerja, apalagi jika beban kerja meningkat tanpa kompensasi yang setara, menciptakan ketidakseimbangan antara fleksibilitas dan kesejahteraan. Selain itu, sistem upah fleksibel juga berdampak pada kestabilan penghasilan. Anissa Fitri Angelia menyebutkan bahwa upah berdasarkan jam atau proyek menyebabkan penghasilan pekerja bulanan tidak menentu, menyulitkan mereka dalam merencanakan kebutuhan finansial jangka panjang seperti biaya pendidikan, sewa rumah, atau layanan kesehatan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan kualitas hidup pekerja dan mendorong mereka mencari penghasilan tambahan. Upah yang tidak mencukupi juga berdampak secara sosial dan psikologis. Menurut Sri Kasnelli dan Muhammad Khairil Sucitra, penghasilan yang minim dapat menimbulkan konflik sosial, penurunan taraf hidup, serta berkurangnya produktivitas akibat tekanan mental seperti stres dan kecemasan. Situasi ini turut mempengaruhi motivasi dan loyalitas pekerja terhadap perusahaan. Walaupun kebijakan pengupahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas pada pasar tenaga kerja dan menarik investor, pelaksanaannya belum sepenuhnya melindungi hak-hak pekerja, terutama terkait kesejahteraan. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti pentingnya evaluasi terhadap kebijakan tersebut agar fleksibilitas kerja tidak mengorbankan stabilitas, pendapatan, dan kualitas hidup pekerja. Ke depan, kebijakan pengupahan perlu dimasukkan aspek kesejahteraan sebagai bagian integral dari strategi pertumbuhan industri nasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Oke, baik. Yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan dalam industri manufaktur, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja, memberikan dampak besar terhadap kesejahteraan pekerja. Meskipun bertujuan meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas kerja, kebijakan ini dapat mengurangi kepastian pendapatan dan menurunkan kualitas hidup sebagian besar pekerja. Adanya ketidakpastian, sistem kerja kontrak, upah per jam, serta minimnya perlindungan hak-hak pekerja menyebabkan berkurangnya motivasi kerja, produktivitas, dan kesejahteraan karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap implementasi kebijakan ini dengan mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi industri dan perlindungan sosial. Pemerintah bersama perusahaan harus mengutamakan sistem pengupahan yang adil, transparan, dan menjamin kelayakan hidup pekerja sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Baik, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.